Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya di sini akan mempresentasikan materi root dan controller. Pengertian root. Root atau routing berperan sebagai penghubung antara user dengan keseluruhan framework. Dalam Laravel, setiap alamat web yang kita ketik di web browser akan melewati root terlebih dahulu. Root lah yang menentukan kemana proses yang akan dibawa, apakah ke controller atau ke view. Root bawaan. Secara default, Laravel sudah menyertakan satu root bawaan. Sebelum masuk ke kode program, menjalankan server PHP dengan perintah PHP artisan self di command prompt, kemudian buka di web browser dan ketik alamatnya yang sudah tertera di sini. Kemudian hasil tampilan ini sebenarnya berasal dari sebuah proses root di dalam Laravel. Kode program yang berada di dalam file roots, kemudian di web PHP. Nah, ini adalah contoh file yang sudah dibuka, yaitu filenya berada di roots, kemudian pilih web PHP. Struktur root, jenis metode, alamat URL, proses yang dijalankan. Penjabaran root di dalam konsep OOP PHP, tanda titik 2 merupakan perintah untuk mengakses sebuah static method atau bisa juga static property, kepunyaan sebuah kelas yang dalam contoh ini adalah milik kelas root. Jenis metode adalah cara sebuah URL diakses. Get merupakan salah satu jenis metode yang akan dijalankan ketika alamat URL diakses secara normal. Alamat URL ini merupakan URL yang akan diproses oleh root. Contoh seperti berikut. Cepetan. Lanjut. Root prefix. Satu metode root prefix dapat digunakan untuk awalan setiap root dalam grup URL yang di bawah ini. Terus yang 2, tampilan controller. 3, cara memanggil. Root parameter atau parameter yaitu variabel tambahan di URL yang ingin kita tangkap di callback atau controller action. Controller. Pengertian controller dalam konsep MVC merupakan jembatan penghubung antara view dan model. Controller memiliki peranan yang paling sibuk karena tugas controller adalah sebagai penghubung antara dua hal tersebut. Di dalam controller, inilah kita dapat membuat penerapan logika atau coding, atau pengolahan data, yaitu label database. Kemudian hasil dari controller tersebut ditampilkan pada view. Untuk cara pembuatan controller, yang pertama kita bisa buat langsung di file Laravelnya dalam folder controllers. Lalu cara kedua juga bisa kita buat di terminal dengan cara ketik PHP artisan make controller dan kita masukkan juga nama controller yang akan kita buat. Nah di sini ketika controller sudah jadi, kita langsung membuat public function untuk menampilkan hasilnya di browser. Nah ini untuk cara untuk memanggil controllernya, ini rootkit ini kita tulis di dalam web PHP dan di atasnya juga kita ketik use app http controllers dan nama controller yang tadi kita bikin. Oke, kita langsung ke demo. Oke, jadi di sini root dasar di sini saya bakal nampilin home. Yang jelas kita tulis dulu yang pertama itu rootnya.
get. Nah, di sini get sebagai metode. Terus di sini kita tulis URL yang mau kita masukin, kita masukin ini. Terus karena kita nggak bikin root parameter, jadi kita nggak perlu nulis ID-nya, kita kosongin aja. Dan di sini kita tinggal return. Kita ke home. Nah, home ini itu nama dari file home ya, homeblade ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita jalaninnya dulu deh. Kita tulis di sini PHP artisan Nah, di sini bakal munculin tampilan home yang ada di sini. View blade home. Kalau kita mau pindah-pindah, kita sebenarnya nggak usah nulis URL gini. Ini buat prefix, kita tinggal nulis kayak gini. Tulis project. Yang nulis kayak gini, di sini kita lihat dulu. Ini kita lakukan dulu. Kalau kita mau pindah-pindah, kita tinggal tulis harf di sini untuk nyambungin ke tampilan project. Karena di sini kita nge-return view ke project. Oke, di sini dilanjut sama Pali bakal ngedemo prefix. Pilih. Lanjut deh. Pas dulu Mas. Nah, sekarang saya akan mendemokan tentang root prefix. Nah, yang pertama kita harus membuat controller terlebih dahulu. Di sini kontrolnya sudah jadi, kita lihat. Nah, di sini kita buat public function ketika kontrolnya sudah jadi. Nah, di sini kita masukkan nama folder yang ingin kita tuju. Ini saya masukkan folder about. Nah, ketika kontrolnya sudah dibikin, lalu fungsinya sudah, lalu kita bikin di sini.
dalam tampilan home-nya. Nah, di tampilan home ini kita masukkan URL-nya di apa? Di tag project, tag AHF. Nah, isinya project. Nah, di sini masukkan URL. Lalu di bawahnya juga label ID. Lalu kita buat lagi di folder about. Di sini lalu di sini juga. Lalu satu aja deh. apa? Langsung lanjut ke web rootnya. Dulu. Sudah kita buat sini kan tadi di tampilan home dan projectnya sudah dibuat. Oh, projectnya belum. Lalu kita buat route-nya di web PHP. Kita masukkan folder yang ingin kita tulis tadi. Nah, project. Ini kita masukkan nama controllernya. Ini masukkan nama function yang tadi, sekolah. Ini kita
saya di sini. Ini kita ganti menjadi about. Pas sudah gini langsung bisa kita lihat di bentar. Ini jika kita ketik project, nah jadi di sini juga ada home garis miring project. Lalu di sampingnya parameter di sini juga ada tes home garis miring tes. Nah selanjutnya coba mas yang presentasi mas. Hah? Parameter? Ah nggak bisa gua. Oke, di sini kita lanjut. Oke, kita yang pertama itu bikin. Di sini kita nah kita bikin aja langsung rootnya. Di sini kita tulis root get, kita ke URL tes terus .id. Di sini digabung sama prefix biar gampang. Jadi di sini kita tulis kayak gini, terus kita ke home aja, kita tulis aja di sini langsung gini. Tulis dulu ID, parameter ID satu, kita tulis di bawahnya, kita copy aja dari sini, kita copy dari sini, kasih ini, kasih home, kasih kasih tes, kita tulis tes, sini kita tulis tes, kita tulis ID. Dia bakal ngasihin kita pakai artisan besar. Dari sini tambahan aja, kalau kita mau nampilin hasil yang kita kerjain itu tinggal kita PHP artisan besar di terminal CMD, di Kitbase dimanapun bisa. Ini kita lihat di komponen ini terus ID di benar kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu, kita langsung ke hasilnya aja. Nah, hasilnya ada hasilnya. Di sini kita ini bisa kita ganti di sini. Kita itu
Coba kita refresh. Nah, di sini dia bakal keluar parameter lagi. Di sini kita bisa ganti. Dia bakal nge-return ke sini. Karena kenapa nge-return? Karena di sini di controller dia bakal nge-return ID-nya. Jadi kita tulis di sini. Misal kita tulis URL sini, dia bakal nge-return ke sini. Oke. Oke, siap, penutupan siap. Ya, yes. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.